Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat, walaupun saat ini sedang dalam masa pandemi COVID ya. Masih juga diskusi dengan saya Santi Kloranita dari Stikes Pancabakti. Kita diskusi kali ini berkaitan dengan mekanisme dari cedera seluler ya. Saya coba tampilkan. Masih berkaitan dengan topik yang lalu pada pertemuan awal, yaitu tentang manifestasi cedera seluler berkaitan dengan akumulasinya. Jadi manifestasi dari cedera seluler sendiri terjadinya adalah akumulasi abnormal karena akibat berbagai gangguan. Disebut juga adalah infiltrasi. Yang menyebabkan ada dua, yaitu berasal dari sel yang normal atau seperti kelebihan air, protein, lipid, karbohidrat yang nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua berasal dari sel yang sakit karena infeksi atau karena mineral ya. Kemudian selanjutnya, akumulasi abnormal dapat terjadi pada sitoplasma, utamanya pada lisosom. Infiltrasi melalui 4 mekanisme dan semuanya abnormal. Yang pertama adalah mekanisme pembuangan yang tidak memadai dari normal cellular substance. Yang kedua, abnormal substance yang dihasilkan dari gen yang termutasi. Yang ketiga, endogenous substance normal atau abnormal yang tidak dikatabolisme secara efektif. Kemudian yang ketiga endogen, yang ketiga adalah eksogen. Biasanya dari luar, yakni logam berat, debu, mineral atau mikroorganisme terakumulasi karena inhalasi, ingesti atau infeksi inhalasi melalui kehidupan, kemudian ingesti biasanya melalui asupan oral dan infeksi. Kemudian akumulasinya dari air, lipid dan karbohidrat, glikogen, protein, pigmen kalsium, dan selanjutnya asam urat. Yang terakhir adalah manifestasi sistemik. Kita akan bahas satu-satu. Untuk air sendiri, pembekalan sel merupakan perubahan yang umum ya karena perpindahan air dari cairan ekstraseluler kemudian masuk ke cairan intraseluler. Pada cedera hipoksia, perpindahan air dan ion ke dalam sel dikaitkan dengan kegagalan metabolisme akut dan berkurangnya dari ATP. Kemudian pada kondisi yang normal, ATP dan ATPase atau adenosin trifosfatase diperlukan untuk melakukan transport aktif natrium keluar sel. Kegagalannya karena hipoksia sehingga yang terjadi adalah penurunan dari produksi ATP. Jadi natrium yang harusnya keluar sel terakumulasi dalam sel dan atau kalium berdiskusi ke luar sel. Peningkatan natrium di dalam sel menyebabkan kenaikan tekanan osmotik karena banyak air yang masuk ke dalam sel. Untuk air selanjutnya, topik selanjutnya lanjutannya yaitu bagian sistema retikulum endoplasmi akan menggelembung, pecah dan kemudian membentuk valvula besar namanya valvulasi. Apabila kondisi terus-menerus, maka akan terjadi pembekakan atau onkosis dulu disebut hydropic water atau hydropic degeneration atau valvular degeneration. Pembekakan sel umumnya bersifat bersifat reversibel atau subletal ya. Merupakan manifestasi awal dari semua cedera seluler yang parah atau letal. Selanjutnya setelah air yang kedua adalah lipid. Lipid merupakan akumulasi karbohidrat dan lipid abnormal di dalam sel. Keduanya dapat terakumulasi di seluruh tubuh, terutama pada limpa, HEPA, dan SSP. Akumulasi pada SSP atau sistem saraf pusat menyebabkan disfungsi saraf dan disabilitas intelektual berat. Contohnya yakni pada beberapa penyakit berikut ya. Tay-Sachs, Niemann-Pick, Gaucher disease, disebut juga mukopolisakarida terdapat akumulasi karbohidrat dalam jumlah yang berlebihan. Mukopoli yang kelainan berkelanjutan dapat melibatkan berbagai organ hepar atau hati, limpa, jantung, dan pembuluh darah. Untuk lipid selanjutnya yaitu akumulasi mukopoli terdapat pada sel retikulo, sel endotel. Sel endotel ini di pembuluh darah, kemudian sel intima otot halus, dan fibroblast pada seluruh tubuh. Akumulasi karbohidrat bisa menyebabkan penglihatannya menjadi kabur, sendi kaku, dan disabilitas secara intelektual. Apabila terjadi pada sel hepar atau sel hati, dapat menyebabkan namanya penimbunan itu namanya steatosis ya.
Penyebab utamanya penimbunan di negara berkembang yakni penyalahgunaan alkohol, selain itu diabetes, malnutrisi protein, toksin atau keracunan, anoksia, dan obesitas. Apabila lipid memenuhi sel, fosforilasi akan menekan inti dan organel lain, sehingga hepar atau hati ketika dilakukan pemeriksaan anatomi atau patologi anatomi itu akan menjadi tampak berwarna kuning dan berminyak. Lanjutan untuk lipid, akumulasi lipid pada hepar itu melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, peningkatan asam lemak. Yang kedua, kegagalan konversi dari asam lemak menjadi fosfolipid. Peningkatan sintesis trigliserida dari asam lemak. Kemudian penurunan sintesis apoprotein. Apoprotein itu protein mengikat lipid pada darah. Kemudian kegagalan lipid berkaitan dengan apoprotein yang untuk membentuk lipoprotein. Kemudian kegagalan mekanisme yang mentransfer lipoprotein keluar dari sel. Kemudian ER, rusak karena radikal bebas yang dilepas dari efek toksik alkohol. Baik, setelah air, lipid selanjutnya adalah glikogen. Penyimpanan glikogen sendiri penting sebagai sumber energi yang siap digunakan dalam sitoplasma pada sel yang normal. Akumulasinya di dalam intraseluler disebut juga ada kelainannya namanya glikogen storage disease dan kelainan metabolisme glukosa dan glikogen. Akumulasi glikogen dapat menghasilkan vakuolasi sitoplasma yang berlebihan. Penyebabnya yakni metabolisme glukosa yang bermasalah ya. Selanjutnya adalah protein. Protein merupakan komponen struktural dan penyusun berat kering dari sel. Jadi kalau yang diukur berat kering merupakan itu adalah mengukur protein. Disintesisnya di mana? Di ribosom, di dalam sitoplasma dari asam amino esensial lisin, treonin, leusin, isoleusin, metionin, triptofan, valin, fenilalanin, dan histidin. Mekanisme yang mendasarinya yang dapat merusak sel yakni yang pertama, protein dalam bentuk enzim yang dilepaskan dari lisosom dapat merusak organel sel. Yang kedua, kelebihan protein dalam sitoplasma akan mendesak organel, mengganggu fungsi organel dan komunikasi intraseluler. Lanjutan masih tentang protein. Kelebihan akumulasi protein terutama pada sel epitel tubulus renalis ini di ginjal dari nefron dan sel plasma yang mengsekresi antibodi atau limfosit B. Beberapa kelainan ginjal yang menyebabkan ekskresi dalam urin dinamakan proteinuri. Jadi ketika dicek urinnya ada proteinnya. Normalnya pada urin biasanya seharusnya yang normal adalah sedikit atau bahkan tidak ada. Apabila ditemukan proteinuria atau protein dalam urin, itu menunjukkan adanya cedera seluler dan perubahan dari fungsi seluler. Akumulasi protein dalam limfosit B terjadi karena sintesis antibodi selama respon imun. Agregat protein yang berlebihan dinamakan Russell bodies atau terdapat pada tumor sel plasma. Untuk lanjutan dari protein, mutasi protein menurunkan kemampuan protein untuk folding sehingga akumulasinya jadi meningkat untuk protein. Contohnya penyakitnya itu neurofibrillary tangle pada otak pada pasien Alzheimer yang mengandung protein sitoskeleton Alzheimer biasanya pada orang-orang yang tua ya, yang sudah mengalami kepikunan. Yang selanjutnya setelah protein adalah pigmen. Akumulasi pigmen sama dengan yang lain, bisa saja normal atau abnormal, dan bersifatnya juga sama, endogen atau eksogen. Untuk pigmen endogen berasal dari asam amino, misalnya tirosin, triptofan ya. Jadi asam amino menghasilkan selain protein juga bisa pigmen. Pigmen yang tersebut adalah melanin dan protein darah, porporin, hemoglobin, dan hemosiderin. Pigmen berlipid seperti lipofusin atau pigmen aging menyebabkan sel berwarna kuning kecoklatan dan perubahan yang lambat atau regresif dan atrofi. Untuk melanin selanjutnya setelah pigmen. Melanin terakumulasi dalam sel epitel atau keratinosit kulit dan mata.
Melanin sebetulnya melindungi kulit kita dari sinar UV sehingga mencegah dari kanker kulit. Ini yang tadi sudah saya sampaikan. Melanin gimana sih caranya melindungi kulit? Yaitu dengan cara menangkap radikal bebas yang dihasilkan dari reaksi sinar UV pada kulit. Melanin sebetulnya adalah pigmen warna coklat dan hitam yang asalnya dari asam amino tirosin. Melanin disintesis oleh sel epidermis melanosit dan disimpan dalam melanosom, yaitu vesika sitoplasma yang melekat pada membran sel. Lanjutan untuk melanin. Melanin dapat terakumulasi dalam melanofor atau sel pigmen bermelanin, makrofag atau sel fagosit lain dalam dermis. Dermis ini termasuk jaringan kulit ya. Setelah epidermis, kemudian kulit selanjutnya adalah dermis. Jadi misalnya kita mendapatkan muka berbintik-bintik, misalnya pada contoh orang-orang luar negeri itu akibat dari sel yang mendapatkan melanin dari melanosit di dekatnya atau dari sel epidermis yang mati. Melanin juga terjadi pada benigna dari moles pigment atau yang dinamakan juga nevi. Melanoma malignan adalah tumor kulit yang sifatnya seperti bersifatnya kanker dan mengandung melanin. Jadi untuk tumor sendiri ada dua, yang ganas atau yang tidak ganas. Untuk yang ganas dinamakan kanker. Jadi melanoma malignan adalah salah satu contoh penyakit kanker dan yang diakibatkan kanker pada melanin ya. Penurunan produksi melanin merupakan kelainan genetik, contohnya albinisme. Nanti kita selanjutnya akan membahas tentang albinisme ya. Karena kelainan metabolisme dari fenilalanin ya. Pada tipe klasik, dia tidak dapat, orang yang mengalami albinisme atau tirosin tidak bisa berubah menjadi dopa. Jumlah melanositnya itu normal, tapi tidak dapat memproduksi melanin. Pada orang yang albinisme, dia sangat peka terhadap matahari dan berisiko terhadap kanker kulit. Contohnya misalnya pada albinisme semuanya kalau dari wajah putih kelihatan banget ya, sampai bukan hanya kulit tetapi sampai bulu mata, kemudian alis semuanya berwarna putih. Itu biasanya namanya kelainan albinisme atau dia kekurangan melanin. Selanjutnya adalah hemoprotein, merupakan salah satu pigmen endogen utama yang meliputi hemoglobin dan sitokrom. Mekanisme ini melibatkan penyerapan metabolisme, ekskresi, dan penyimpanan besi. Akumulasi hemoprotein dalam sel karena kelebihan akumulasi besi dalam sel yang berasal dari pembuluh darah. Besi dapat masuk melalui pembuluh darah melalui simpanan dalam jaringan. Yang kedua dari mukosa usus. Yang ketiga dari makrofag ya. Yang keempat, jumlah besi dalam darah tergantung pada metabolisme transferin. Untuk selanjutnya tentang hemoprotein, besi dalam sel pada jaringan disimpan berupa ferritin dan hemosiderin. Kalau hemosiderin adalah pigmen kuning coklat yang berasal dari hemoglobin ya. Dalam kondisi patologis, jadi hemosiderin terakumulasi dalam sel pada area luka dan perdarahan seperti pada paru, limpa, dan pada gagal jantung. Pada sekitar area pendarahan, kulit pada awalnya tampak merah dan biru, kemudian lisis sehingga melepas sel darah. Lisis itu luruh atau pecah menyebabkan hemoglobin transformasi menjadi hemosiderin. Hemosiderin dikaitkan dengan peningkatan penyerapan besi dan anemia hemolitik. Normalnya yakni di dalam tubuh besi atau Fe 4,5 sampai 5 gram. Untuk hemoprotein, selanjutnya adalah bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen berwarna kuning sampai hijau. Penyakit pada kelebihan bilirubin namanya jaundice atau penyakit kuning atau ikterus. Normalnya yaitu 0,4 sampai 1 mg. Hiperbilirubin disertai dengan kerusakan sel darah merah, contohnya pada hemolitik jaundice. Yang kedua, penyakit yang menyebabkan metabolisme dan ekskresi bilirubin dalam hepar. Yang tiga, penyakit yang menyebabkan kerusakan saluran pada empedu, yaitu gallstone atau tumor pada pankreas. Atau berbagai macam obat-obatan. Bilirubin tak terkonjugasi bersifat larutnya lemak. Albumin, protein plasma dapat mengikat bilirubin tidak terkonjugasi. Menyebabkan bilirubin tak terkonjugasi dapat menyebabkan fosforilisasi oksidatif terganggu dan hilangnya protein dari seluler, sehingga menyebabkan cedera dari membran seluler. Yang selanjutnya yaitu kalsium. Garam kalsium terakumulasi pada jaringan cedera maupun jaringan mati. Kalsium sama
Mekanisme penting dalam kalsifikasi seluler yaitu kalsium ekstraseluler dan mitokondria. Selain itu, akumulasi kalsium dapat diakibatkan oleh ekskresi asam, terutama pada alveoli, tempat pertukaran gas pada paru-paru, epitel lambung, dan tubulus renalis yang menyebabkan produksi ion hidroksil. Kalsifikasi bisa menjadi dua, yaitu kalsifikasi distropik dan metastasis. Yang pertama, kalsifikasi distopik. Kalsifikasi distopik terjadi pada area nekrosis. Hal tersebut contohnya pada pasien TB, tuberkulosis kronis, dan nodus limfatikus, atau aterosklerosis lanjut, dan cedera pada katup jantung. Kalsifikasi pada katup jantung mengganggu penutupan dan pembukaan katup sehingga jantungnya seperti berbisik atau heart murmur. Apabila terjadi pada arteri koroner mengakibatkan infak miokard. Kalsifikasi juga apabila terjadi pada bisa juga terjadi pada jaringan tumor setelah jaringan tumor kekurangan oksigen dan kemudian mati. Yang selanjutnya adalah kalsifikasi metastasis. Kalsifikasi metastasis merupakan deposit mineral yang terjadi pada jaringan normal karena hiperkalsemia. Nah, ini adalah berbagai kondisi yang menyebabkan terjadinya hiperkalsemia. Selanjutnya yaitu urat. Pada manusia, asam urat merupakan produksi akhir dari katabolisme purin apabila tidak ada enzim asam urat oksidase. Konsentrasinya normalnya adalah 5 mg pada laki-laki yang dewasa dan pada perempuan adalah 4,1. Gangguan keseimbangan asam urat menyebabkan hiperurisemia dan deposit kristal natrium urat pada jaringan. Sehingga rasa nyerinya terjadi luar biasa, namanya gout. Kelainan tersebut meliputi artritis akut kronis, topi atau deposit sekutan kristal asam urat yang padat dan nodular yang dikelilingi fibrosis dan nefritis. Yang terakhir adalah manifestasi sistemik. Manifestasi sistemik dari cedera seluler meliputi rasa tidak enak badan dan lelah, hilangnya rasa nyaman, nafsu makan berkurang, demam, merupakan respon dari inflamasi. Untuk topik inflamasi sendiri akan diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.